Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Natasha dan Yofi. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice Selasa 12 Agustus 2025 bersama Romo Dwi Joko dari Surabaya. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Salam damai dalam kasih Tuhan. Hari ini Selasa pekan ke-19, kita akan mendengarkan renungan yang diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 1-5, dilanjutkan ayat 10 serta ayat 12 sampai dengan 14. Mari kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat, ada hal yang menarik dari cara Yesus mengajar para muridnya. Ketika para murid sibuk bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Yesus justru memanggil seorang anak kecil. Anak kecil itu menjadi jawaban hidup. Bukan hanya sekedar simbol, tetapi pesan konkret tentang siapa yang dihargai dalam pandangan Allah. Yesus membalikkan cara pandang dunia yang seringkali menilai orang dari kekuatan, pencapaian, kesuksesan, ataupun status. Ya, dalam dunia seperti itu, yang kecil, yang sederhana dan lemah seringkali diabaikan, atau lebih parah lagi, seringkali diremehkan. Tapi Yesus mengangkat yang kecil. Ia berkata, "Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Menjadi seperti anak kecil bukan berarti bersikap kekanak-kanakan. Yesus mengundang kita meneladan sikap batin anak kecil. Sikap yang percaya tanpa syarat, yang tulus tanpa kepura-puraan, terbuka untuk belajar dan dibentuk, tidak menyimpan dendam, serta tidak menyombongkan diri. Maka
anak kecil yang seperti itu, kata Yesus, yang paling besar dalam kerajaan surga. Para sahabat, Yesus kemudian melanjutkan ajarannya dengan perumpamaan seorang gembala meninggalkan sementara 99 ekor dombanya untuk mencari satu ekor domba yang tersesat, yang hilang. Ya, ini bukan soal matematika. Ini tentang hati gembala. Yang kecil, yang tersesat, yang lemah, tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Bagi Tuhan, satu jiwa pun sungguh berharga, tak ternilai harganya. Apa yang dianggap kecil oleh dunia, seringkali justru mendapatkan perhatian yang terbesar dari Allah. Nah, maka kita juga bisa merenungkan, merefleksikan dalam hidup kita. Apakah aku suka menilai orang besar kecilnya dari posisi, dari jabatan, dari gaya bicara, atau dari latar belakang mereka? Apakah aku juga cenderung untuk meremehkan orang-orang kecil, mereka yang sunyi, yang tidak bersuara, atau bahkan diriku sendiri ketika diriku menjadi lemah? Maka Yesus mengajarkan bahwa Bapa di surga lebih bersuka cita ketika mereka yang tersesat itu kembali daripada 99 yang tidak menyimpang. Ini bukan berarti bahwa yang 99 tidak berharga. Bukan begitu maksudnya. Tetapi kasih Allah itu sungguh begitu personal dan penuh perhatian. Ia tidak pernah membiarkan satu pun hilang tanpa dicari. Maka dalam dunia yang menghargai angka, statistik, dan hasil yang besar, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk mengadopsi cara pandang Allah sendiri, bahwa setiap pribadi itu sungguh penting dan berarti, yang kadang-kadang disepelekan tapi justru dihargai oleh Allah. Yang kecil, yang lemah, yang tersesat, justru merekalah yang harus mendapatkan perhatian, dan ini sungguh mendapatkan perhatian utama dari Bapa. Para sahabat, pernah suatu hari seorang anak kecil mengikuti ayahnya ke kantor pemerintahan tempat sang ayah bekerja sebagai petugas kebersihan. Nah, saat menunggu ayahnya menyelesaikan tugasnya, anak ini duduk di tangga luar gedung. Tiba-tiba seorang pria berjas dan berdasi menghampirinya, lalu menyapanya dengan lembut. "Nak, siapa namamu?" Lalu mereka berbicara sejenak. Pria itu menepuk pundaknya dan berkata, "Belajarlah yang rajin ya. Suatu hari kamu pasti bisa menjadi seorang pemimpin." Anak kecil itu tersenyum dan sangat gembira. Dan kejadian itu tertanam dalam hatinya. Ia tidak tahu bahwa pria yang sedang berbicara kepadanya hari itu adalah seorang presiden yang sedang berkunjung secara mendadak. Tahun-tahun berlalu, anak itu tumbuh, belajar keras, dan suatu saat menjadi pemimpin muda yang disegani. Ketika ditanya apa yang paling menginspirasi, dia menjawab, "Ada orang besar yang tidak meremehkan saya saat saya kecil dan kotor. Dia memberi saya martabat hanya dengan mengakui keberadaan saya." Para sahabat, yang kecil di dunia itu sungguh besar di surga. Yang dianggap remeh manusia seringkali adalah paling berharga di mata Allah. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu.
dan bersama Roh-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan renungan Fresh Juice Selasa 12 Agustus 2025. Terima kasih kepada Romo Dwi Joko untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.